Satu, Ya. dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dalam drama ini saya Muhammad Ikram Al-Faridi berperan sebagai Fir'aun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal berperan sebagai Musa. Perkenalkan, nama saya Bagas, saya berperan sebagai kakaknya Adam, kakaknya Musa dan sebagai Nabi Harun. Perkenalkan, nama saya Wandi, saya berperan sebagai Nabi Shuaib. Perkenalkan, nama saya Muhajir sebagai ibu Nabi Musa. Perkenalkan, nama saya Adam, saya berperan jadi istri Nabi Musa. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Iksan, saya berperan sebagai orang Mesir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darasya sebagai warga Kupti. Perkenalkan, nama saya Dunandi, saya berperan sebagai penyihir dan pengikut Fir'aun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Absallan, saya berperan sebagai istri Fir'aun. Perkenalkan, nama saya Mujenta sebagai penyihir. Ya. Perkenalkan, nama saya Dilan Ramadan, saya sebagai narator. Selamat Menyaksikan kisah Nabi Musa. Oleh pasangan suami istri Imran dan Yukabat. Begitu mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah laki-laki, Yukabat dan Imran panik. Jika tak segera disembunyikan, anak itu tentulah akan dibunuh oleh kaki tangan Fir'aun. Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa untuk membuat peti tahan air, lalu menghanyutkan Musa ke dalam peti itu di sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan mengikuti kemana peti itu hanyut, dan di tangan siapakah Musa nanti ditemukan. Bagaimana ini? Anak kita seorang laki-laki. Iya. Kita harus mencari ide. Belum dia disini. Ya bagus. Ada seperti Tolong harus ikuti dia. Ternyata peti itu ditemukan putri Raja Fir'aun. Peti dibuka, setelah tahu isinya bayi, mereka bawa ke hadapan ibu mereka, yaitu istri Fir'aun yang bernama Asia. Wah, seru baik. Wahai ibu, aku mendapatkan seorang bayi di sungai Nil. Wahai ibu, aku mendapatkan seorang anak di tepi sungai ini dan ingin menjadikannya sebagai anak angkat. Aku membolehkan engkau, wahai istri. Silakan mengangkatnya sebagai anak. Terima kasih. Kakak Musa menawarkan ibunya untuk menjadi inang. Mereka pura-pura tidak mengenal Musa. Demikianlah karena disusui ibunya sendiri, akhirnya Musa mau menyusui. Musa diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusuinya selesai. Wahai aku ingin menawarkan seorang ibu untuk menyusui putramu, yaitu Musa. Ya, saya setuju. Di mana ibu susu itu? Ibu susu itu ada di rumah saya. Silakan. Terima kasih. Setelah Musa selesai masa menyusuinya, kemudian Musa dikembalikan ke kerajaan. Yukabat mendapat upah bayaran yang cukup besar. Sesudah usai masa menyusui, Musa dikembalikan ke istana Fir'aun. Ia dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia berpakaian seperti Fir'aun. Wahai Tuhan, aku ingin membalikan Musa yang dirawat oleh ibu menyusui. Dan mudah-mudahan engkau merawatnya dengan baik. Terima kasih, wahai keluarga. Terima kasih telah mendidik anakku dan telah membesarkannya. Sebagai upahnya, terima ini. Terima kasih Tuhan.
Musa telah dewasa. Pada suatu hari, Musa berjalan-jalan di kota. Ia melihat orang Qibti dan orang Israel sedang berkelahi. Karena keadaan tak seimbang, Musa membela orang Israel. Orang Qibti tidak mau diajak damai. Musa menjadi marah, orang itu langsung dipukulnya. Sekali dipukul, orang itu mati. Berhenti. Berdamailah engkau. Saya tidak mau berdamai. Ada seorang saksi yang melihat kejadian itu. Musa dilaporkan kepada Fir'aun. Setelah Fir'aun tahu bahwa Musa membela orang Israel, ia segera memerintahkan orang untuk menangkap Musa. Wahai Tuanku, saya telah melihat Musa membunuh orang Qibti Di mana engkau melihatnya? di sebuah pasar. Tangkap dia, tangkap Musa, tangkap dia hidup-hidup. Baik. Musa kemudian melarikan diri. Tujuannya ke negeri Madyan. Ia menyesal telah membunuh orang. Ia kemudian bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Allah mengabulkan doanya dan ia diampuni. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, terimalah tobatku. Aku telah membunuh seseorang dan saya ingin bertobat kepadamu ya Allah, terimalah tobatku. Amin. Tak jauh dari tempat beristirahatnya, ia melihat seorang wanita cantik sedang berebut untuk mendapatkan air di sumur guna memberi minum ternak yang mereka gembalakan. Gadis cantik itu berebutan dengan sekelompok pria kasar yang mau menangnya sendiri. Musa segera bergerak menolong gadis itu. Laki-laki kasar tadi mencoba melawan Musa, tapi Musa dapat mengalahkan mereka. Hei, jangan ambil air di sini. Gadis itu tersebut melaporkan apa yang telah dialaminya kepada ayah mereka di rumah. Ayah mereka yaitu Nabi Syuaib memerintahkan kepada anak gadisnya untuk mengundang Musa ke rumah mereka. Wahai ayahku, saya telah melakukan sesuatu untukmu. Seseorang telah membantuku. Dia datang dan membela aku. Halo bunda, mereka ke sini. Terima kasih atas menolong anakku. Apakah kamu ingin menikah dengan anakku? Dengan senang hati. Sebagai mananya kami mengembala kami selama 8 tahun. Saya siap menerima mahar tersebut. Musa sangat bahagia hidup bersama istrinya. Nabi Syuaib juga merasa lega karena anaknya mendapat pelindung yang dapat dipercaya. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri Madyan dengan istrinya, pada suatu hari Musa ingin kembali ke Mesir. Pada suatu malam, Musa dan istrinya tersesat, tak tahu arah mana yang harus ditempuh untuk meneruskan perjalanan ke Mesir. Di saat itulah ia melihat api yang terang benderang di atas sebuah bukit. Wahai istriku, tunggulah aku di sini. Saya akan mengambilkan api untuk menerangi jalan kita. Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku.
Wahai Musa, letakkanlah tongkat yang engkau pegang ke tanah. Wahai Musa, janganlah engkau takut. Peganglah kembali ular itu, maka ia akan berubah seperti semula. Selanjutnya, masukkanlah telapak tanganmu ke ketekmu. Allah kemudian memerintahkan Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun. Musa merasa takut karena dulu pernah membunuh orang Mesir. Namun Allah menjanjikan perlindungan untuknya, maka hati Musa menjadi tentram. Permintaan Musa dikabulkan. Harun yang masih berada di Mesir digerakkan hatinya sehingga berjalan menemui Musa bersama-sama. Kemudian mereka menghadapi Firaun. Wahai Harun, maukah kamu menemani aku bertemu dengan Firaun? Dengan senang hati akan bertakkan engkau Bertemu dengan seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melalui liku-liku birokrasi dan protokoler yang rumit. Namun akhirnya mereka dapat bertemu juga. Firaun didampingi beberapa penasihat dan para pejabat pemerintah lainnya. Siapakah engkau berdua? Saya adalah Musa dan ini adalah Harun. Untuk apa kalian kesini? Saya datang ke sini untuk menemui engkau, wahai Firaun. Dengan alasan apa engkau menemui? Saya ingin menunjukkan kekuasaan wahyu yang telah diturunkan kepada saya. Allah telah menurunkan wahyu kepada saya. Jika engkau memang utusan Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Wahai Musa, ambillah ular itu. Apakah ada kekuasaan lain selain dari itu? Kemudian mukjizat yang kedua ini yaitu memasukkan tangannya ke dalam baju. Kemudian ia keluarkan lagi dan tangan tersebut menjadi putih cemerlang. Meskipun mukjizat Nabi Musa telah dikeluarkan, namun Firaun tetap belum percaya. Ia mengira Musa telah mengeluarkan ilmu sihir. Maka ia hendak mengumpulkan ahli-ahli sihir di seluruh kerajaan Mesir untuk bertanding melawan Nabi Musa. Wahai para penyihirku, tunjukkan kekuasaanmu. Saya akan menunjukkan kekuasaan saya. Wahai para penyihir, mari kita kalahkan Nabi Musa. Ini adalah tongkat yang paling banyak ulangnya. Saya bisa mengalahkan kamu, Nabi Musa. Dalam waktu singkat, ular-ular para ahli sihir itu habis ditelan ular Nabi Musa. Para ahli sihir itu terbelalak heran. Apa yang ditampilkan Nabi Musa bukanlah sihir seperti yang mereka pelajari dari setan. Sadar akan hal itu, para ahli sihir sama berlutut dan menyatakan diri sebagai menjadi pengikut ajaran Nabi Musa. Mereka bertaubat dan hanya akan menyembah Allah saja. Wahai Nabi Musa, ternyata kami salah. Kami lebih mementingkan Firaun. Tetapi kami ingin mengikuti ajaranmu. Kamulah Nabi yang sesungguhnya. Kamulah dari Nabi Musa yang diturunkan oleh Allah SWT. Kami akan ikut ajaranmu. Wahai para penyihirku, jika engkau mengikuti Musa, maka saya akan menyiksamu di luar dari keterbatasan. Aku akan menyiksamu di luar dari kemanusiaan. Ingat itu. Kebangisan Firaun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa di luar batas agar menjadi kafir dan mengikuti perintah Firaun. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah menimpakan azab kepada Firaun dan para pengikutnya. Doanya dikabulkan.
Mesir dilanda kemarau panjang sehingga banyak panen yang gagal. Tanaman dan pepohonan banyak yang mati. Disusul badai topan yang merobohkan rumah-rumah mereka. Jutaan belalang didatangkan menyerbu hewan dan perkebunan, juga kutu dan katak. Terakhir, semua air di negeri Mesir mendadak berubah menjadi darah. Ya Allah, turunkanlah azab-Mu, limpahkanlah azab-Mu kepada Fir'aun, karena dia telah menyiksa kaumku. Ya Allah, Ya Allah, terimalah permintaanku. Ya Allah, siksalah Fir'aun, binasakanlah dia. Ya Allah. Dalam keadaan demikian, mereka mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Tuhan untuk mencabut azab itu. Nabi Musa mau berdoa setelah Fir'aun berjanji akan memberikan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mencabut apa yang kami rasakan ini. Aku berjanji, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doamu, maka aku tidak akan menyiksa dan kami persilahkan engkau untuk pergi. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Firaun mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak dan sebagainya tetap diperintahkan bekerja di Mesir, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksanya. Dalam keadaan demikian, datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari, takut ketahuan Firaun. Namun akhirnya Firaun mengetahuinya juga. Ia dan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Syahdan, rombongan Musa telah sampai di tepi Laut Merah. Mereka tak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang laut. Para pengikut Nabi Musa panik karena Firaun dari kejauhan sudah tampak bersama bala tentaranya yang akan membunuh mereka. Ayo, kejar dia, kejar dia. Manna rasanya manis seperti madu, sedangkan salwa adalah burung puyuh yang datang berbondong-bondong silih berganti. Mendapat makanan yang baik itu, mereka bukannya bersyukur, malah mau meminta makanan dari jenis yang lain lagi. Inilah kerewalan kaum Bani Israel. Sekian, inilah drama yang kami tampilkan mengenai kisah Nabi Musa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.